Bismillahirrahmanirrahim. Wan nisa'u ala darbaini thayyibatin wa abkarin. Dan bermula perempuan itu ada dua kategori perempuannya. Thayyibatin wa abkarin. Yang pertama adalah golongan janda, wa abkarin dan perawan. Jadi disebutnya ada janda, ada perawan. Walaupun laki-laki juga sama, ada perjaka, ada muda. Cuman bedanya kalau laki-laki mah kagak ketahuan. Biar punya anak 5, penampilan masih Jagger, rambut masih hitam, ya kan keren. Nyebut perjaka orang nggak heran. Udah kawin belum mas? Belum, padahal anak 5 di rumah. Ya. Makanya kita lebih kepada dijelaskan di sini perempuan. Maka ada yang janda, ada yang perawan. Wa sayyidu man zalat birqaratuha biwatin halalin aw haramin. Dan bermula janda itu kenapa dinamakan demikian adalah manzalat biqaratuha biwatin halalin aw haramin. Dinamakan demikian karena adalah seseorang yang hilang keperawanannya. Kenapa bisa hilang keperawanannya? Disebutkan bahwa biwati halalin aw haramin, dengan sabab hubungan badan. Baik itu dengan hubungan badan sabab halal karena sudah nikah, au haramin, atau hubungan badan karena sebab perzinahan. Secara hukum bukan suami istri, tapi melakukan layaknya suami istri. Dia hubungan badan, maka perempuan yang sudah hubungan badan belum nikah tetap dikategorikan masuk kategori janda. Kenapa? Karena sudah melakukan hubungan badan. Tuh. Ya. Jelas sampai sini ya. Kalau yang namanya perawan berarti belum melakukan hubungan badan, belum disentuh oleh laki-laki. Tapi kalau sudah, ya, walaupun belum nikah, kemudian hubungan badan, perut gede, cowoknya nggak mau tanggung jawab, umpama digugurin, ya kan? 3 bulan, 4 bulan di dalam kandungan umpama, kan jahatnya. Maka tetap kategorinya bukan perawan lagi. Kenapa? Udah hubungan badan layaknya suami istri. Maka disebut dengan sayyibat, yaitu golongan orang-orang yang janda, walaupun belum nikah secara sah, tetapi sudah melakukan hubungan badan. Inilah yang disebut dengan janda. Wal bikru aksuha, tetapi sebaliknya yang namanya perawan kebalikan daripada hal tadi. Artinya kalau kebalikan, yang tadi sudah melakukan hubungan badan, kalau perawan berarti belum melakukan hubungan badan. Itulah yang disebut dengan perawan. Ini bisa dicobain kan? Bisa dites kan? Boleh nggak? Boleh. Kalau kita beli baju, cobain dulu, jajal dulu. Kalau ini nggak ada coba-coba, nggak ada jajal-jajal, haram. Makanya ada kategorinya bagaimana. Kemudian kita ini diperbolehkan bagaimana. Ketika kita mau melamar, ketika kita mau meminang, ada beberapa kaitan yang diperbolehkan kita untuk melihat. Apa yang pertama boleh? Lihat mukanya. Kalau mukanya rapi, limit, licin, oh berarti dalamnya juga licin. Tuh, lihat tangannya, itu boleh. Ya. Nanti ada pembahasan khusus berkaitan dengan melamar. Jadi itu kan perbedaan antara perawan dan janda. Ya kita udah hafal lah. Ya. Fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi, bahkan inda adamil abi aslan aw adami ahliyatihi ijbaruha ay ijbarul bikri alal nikahi. Maka dijelaskan bahwa al bikru,
golongan perempuan yang masuk kategori perawan ya juzulil abi wal jaddi, boleh bagi bapaknya atau orang tuanya. Orang tuanya bapaknya nggak ada, wal jaddi atau kakeknya. Bahkan dijelaskan di sini inda ada mil abi aslan, ketika betul-betul bapaknya nggak ada, boleh kakeknya nih. Au adami ahliyati, atau nggak ada keluarganya, maka dijelaskan ijbaruha ay ijbarul bikri ala nikahi, dipaksa perempuan tadi untuk nikah. Ini kayak zaman dulu main jodoh-jodohan gitu kan. Anaknya mah yang perempuan kagak tahu menau, bapaknya datang-datang ke rumah laki gitu kan, ngejodohin. Nih, ini calon laki kamu. Nah, kayak gitu boleh nggak? Kalau dia masih kategori perawan, itu nggak masalah, boleh. Makanya dulu mah ada rame film judulnya Siti Nurbaya ya. Emang kayak zaman Siti Nurbaya main jodoh-jodohan gitu kan. Anak dulu nurut sama orang tua. Coba anak sekarang kalau kita minggat, kita bawain laki gitu kan, ini anak gue kenapa sih kagak mau demen, kagak mau gaul, kagak mau kenal cowok gitu kan, kita bawain dah laki misalkan, dipaksa, boleh nggak? Nggak ada masalah, boleh. Orang tua ya boleh kalau dia belum menikah. Kenapa? Karena mutlak hak perwaliannya adalah diberikan kepada ayahnya, kepada kakeknya, kepada keluarganya. Karena kalau anak cewek ditanya mau nggak sama si Anu, sama si A umpama, kan kadang-kadang kalau perawan jawabnya masih malu-malu gitu kan. Berarti kalau diem tandanya dia mau. Ya. Tetapi ketika kita memaksa anak perawan kita, anak gadis kita untuk dinikahi, in wujidat syurutul ijbari, jika sekiranya syarat-syarat untuk dipaksa pernikahannya itu ada. Apa itu diantara syaratnya? Dijelaskan bahwa bikauniz zaujati ghairu mautu'atin bikubulin. Yang pertama adalah calon perempuan, calon pengantin atau anak kita dewek dah. Ya, anak kita kan yang mau nikah nih, calon pengantin. Itu belum pernah dilakukan hubungan badan. Tuh, satu tuh ya. Kenapa? Belum nikah secara agama, tapi pernah melakukan hubungan badan atau zina, itu nggak bisa, nggak masuk kategori sini. Ya. Tetapi ini perempuannya, anak kita belum pernah diapa-apain, benar-benar masih perawan, maka ini boleh dipaksa untuk dinikahkan. Satu tuh syaratnya. Yang kedua adalah wa antuzawwaja bikuf'in bimahrin liha min naqdil baladi. Yang kedua adalah dinikahkannya kalau ada laki-laki yang sepadan dengan anak kita dengan mahar yang pantas menurut uang atau mahar yang ada di daerah kita. Tuh. Biasa umumnya mahar berapa? Katakan emas 5 gram, udah gitu kan. Laki-lakinya ada, laki-lakinya kayaknya pantas nih buat anak kita, udah balik, udah dewasa, kayaknya udah mapan gitu kan. Kita udah ngelihat, udah ngincer betul anak si A nih, kayaknya hidupnya udah mapan, kerjanya udah tetap. Udah deh kalau gitu buat anak saya misalkan. Nah, didatang itu boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah ya. Meski seandainya anak dari kita nggak mau, tapi karena kita paksa, karena kita suruh nikah, boleh nggak? Nggak ada masalah, boleh. Tuh, ya. Tetapi kembali lagi dengan kondisi kita, zaman sekarang beda sama dulu kan. Kalau dulu mah kita dijodohin sama siapa kan nurut. Kalau sekarang mah kan main demen-demenan dulu. Kita agak ngejodohinnya agak berat. Agak susah kan. Apalagi begitu dijodohin anak kita tahu-taunya kabur gitu kan. Nah, ini yang repot ya. Makanya kita ajak diskusi dulu dah kalau zaman sekarang mah. Anak kita sampaikan, "Nah, kamu nih udah dewasa. Usia kamu udah 30 tahun.
ayah bapak risih ngelihat kamu usianya udah dewasa begini, mau nggak saya bapak cariin jodoh gitu kan? Nih sama si A mau nggak? Nah, kita jadi diskusi anak kita. Nggak mau, saya nggak suka. Jelasin di situ. Sampaikan bahwa kamu usianya udah 30 tahun, bukan anak remaja lagi, sudah dewasa, sudah layak untuk menikah. Kalau lebih dari 30 tahun sampai 40 tahun, apalagi 50 tahun, nanti jadi perawan tua, mau. Nah gitu, kita rayu anak kita. Kalau nggak mau, kita kasih pemahaman ya. Nah itulah kita selaku orang tua yang bijak. Walaupun dalam kaitannya secara syariat diperbolehkan kita selaku orang tua memaksa anak kita untuk dinikahkan ya. Wal thayyibu la yajuju liwaliha tazwijuha. Sedangkan al-thayyibu sedangkan janda ya, la yajuju liwaliha tazwijuha, tidak diperbolehkan walinya untuk memaksa menikahkan perempuan tersebut, illa kecuali ba'da bulughiha wa ya, kecuali kalau anak kita sudah lewat balik ataupun sudah ada izin dengan anak kita. Kalau yang perawan tadi kita nggak ngomong lagi sama anak kita, tahu-tahu ngomong sama calon besan, besok bawa anak kamu yang laki-laki udah datang ke rumah kita nikahin anak kita. Nggak bilang-bilang umpama ke anak kita yang perempuan, boleh, nggak ada masalah, nggak cerita-cerita, tahu-tahu besoknya datang dinikahin langsung. Mau nggak mau, kalau anak perawan harus mau, kalau kita paksa. Tetapi kalau yang janda ini nggak bisa. Kenapa? Karena nama janda bisa saja karena faktor cerai umpama, ataupun karena ditinggal meninggal oleh suaminya, maka nggak bisa kita ngedatengin laki-laki kemudian dinikahin begitu saja, nggak bisa. Kenapa? Karena kita tanya dulu anak kita, minta izin dulu. Kenapa? Dia sudah pernah nikah, takut-takut begitu cerai, kemudian anak kita yang perempuannya trauma. Kemudian dia ditinggal mati oleh lakinya. Kalau kita paksa tanpa izin, maka ketika mau dinikahin, kata istrinya, kata anak kita itu yang perempuan tinggal mati lakinya, bapak saya nggak mau nikah, saya masih cinta sama suami saya. Biar suami saya sudah meninggal, secara di dunia kita sudah berpisah, tapi saya pengen ketemu nanti di surga. Tuh, ada yang perempuan kayak begitu. Jadi nggak bisa. Kalau anak kita ditinggal cerai oleh lakinya atau ditinggal mati oleh suaminya, maka nggak bisa kita main paksa begitu saja kepada anak kita yang ditinggal mati atau tinggal cerai oleh lakinya. Izin dulu ya, dengan diskusi dah. Nah kamu nih kayaknya udah lama ditinggal mati oleh laki kamu, udah setahun lebih, apa nggak kepikiran untuk nikah lagi umpama ya, kita diskusi dah. Apalagi kadang-kala perempuan mah punya anak, kadang-kadang berat, anaknya apalagi udah 2, udah 3, mau nikah lagi kadang-kadang berat kalau perempuan mah. Kenapa berat? Karena masih ingat sama lakinya, fokus saya mah mau ngurus anak, biarin itu. Perempuan ditinggal mati oleh lakinya, punya anak 5, bisa ngidupin 5-5-nya anak itu sampai sukses. Tapi kalau bapak-bapak, laki-laki ditinggal mati oleh bininya, jangan anak 5, anak 1 aja udah keblinger ngurusnya. Benar nggak? Apalagi kalau anaknya 2, 3 udah pusing dah. Jadi perempuan mah ditinggal mati oleh lakinya bisa ngurusin anak sampai lulus, sampai kuliah, bahkan mungkin sampai nikah. Tapi kalau laki-laki, kalau bapak-bapak boro-boro gitu kan, jangan kan 3, 4, 5 anak gitu kan, ditinggal 1 anak aja udah bingung ngurusnya tuh, ya. Jadi harus izin dulu kepada anak kita yang janda tersebut, nutqan la sukutan. Jadi dengan cara sampein. Ditanya, nah kamu mau nikah lagi enggak? Ditanya, kalau diem aja jangan dipaksa, nggak bisa.
harus dijelaskan secara lisan. Kata anak kita, ya boleh mau. Nah kalau mau silakan dinikahin, tapi kalau nggak mau jangan. Ya. Itu tadi mungkin alasannya ditanya oleh kita, kenapa nggak mau nikah? Tuh kan dia masih pasti dia punya alasan. Entah itu ingat masih sama suaminya, entah itu trauma kalau cerai dan lain sebagainya. Pokoknya pasti ada alasan. Ya, oleh karena itu ketika kita punya anak nih perawan umpama dipaksa sama kita, boleh nggak ada masalah, silakan. Tetapi kalau sudah janda nggak bisa kita paksa, harus diserahkan, harus kita tanya anak kita berkaitan dengan perempuan. Ya, kalau laki-laki mau bebas, jangan kan bininya udah nggak ada, masih hidup aja boleh nambah. Kalau mau nambah, itu pun kalau berani. Ya. Kemudian faslun wal muharramatu ai al muharramu nikahuhunna. Nah, di sini dijelaskan bahwa pasal berkaitan dengan perempuan-perempuan yang diharamkan untuk kita nikahi. Bin nafsi, dengan ketentuan sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an dirinci oleh musannif berkaitan dengan apa? Perempuan yang haram dinikahkan oleh kita. Ada berapa? Arba'a syurata, ada 14 kategori perempuan yang haram kita nikahi. Jangan sembarangan. Ya. Suka kita, demen kita, cinta kita, cek dulu bagaimana nih secara garis keturunan dan lain sebagainya, ya, agar jangan sampai kemudian kita nikah dengan perempuan yang haram. Ya. 14 perempuan yang nggak boleh kita nikahi. Sab'un bin nasabi, 7 golongan, 7 orang yang diambil dari jalur nasab, jalur keturunan. Ini nggak boleh nih, jalur keturunan 7. Wahia al-ummu wa in alat. Yang pertama ibu kita, wa in alat, dan terus ke atas. Ibu kita, terus nenek, terus ke atas. Ya kalau masih ada, itu haram kita nikahi. Ibu kita sendiri. Wa bintu wa in safulat. Kemudian anak perempuan atau anak kita dewek, nggak boleh tuh. Ya, anak kita wain samud, dan cucu kita terus ke bawah, nggak boleh. Cucu kita, cicit, apa lagi? Jangga, apa lagi? Terus wah cucu buyut ke bawah dah gitu. Ibu, anak, itu nggak boleh haram, ya. Nah, amal makhluqat min ma'iz zina syakhsin fatahalalahu al-asahi. Adapun anak perempuan dari hasil perzinahan, nih dengerin nih ya. Anak perempuan dari hasil perzinahan seseorang, fatahalalahu alal asahi, menurut pendapat yang sahih boleh kita nikahi. Hati-hati nih. Makanya di pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa ketika kita menghamili seorang perempuan, kemudian hamil 2 bulan 3 bulan nikah umpama, itu anak yang di dalam kandungan perempuan itu bukan anak lakinya. Begitu brojol, begitu lahir binnya nggak boleh bin bapaknya. Kenapa? Karena bukan anaknya. Yang disebut anak itu adalah seorang laki-laki dan perempuan sama saling mencintai, kemudian ditutup dengan apa? Proses pernikahan, mengandung, lahir, itu anak dia, bin lakinya. Tetapi ketika kemudian seorang laki-laki menghamili perempuan, meski dinikahi itu perempuan, ingat, anaknya bukan bin bapaknya, nggak boleh. Itu binnya siapa? Bin ibunya. Bapaknya nggak boleh jadi wali.
secara nasab nggak bisa, nggak masuk keturunan. Tuh. Kenapa? Karena zina. Hati-hati ini Pak, masya Allah ya. Maka bahkan dijelaskan di sini amal makhlukat min ma'i zina syahsin, adapun anak perempuan dari hasil zina fatahalalahu alal asohi, maka halal bagi laki-lakinya itu untuk apa? Menikahi anak zinanya tadi. Alal asohi menurut pendapat yang sahih, ma'al lakin ma'al karohah, tetapi hukumnya adalah makruh. Ditanya boleh nggak? Boleh nikah, silahkan. Laki-laki perjaka, perempuan perawan, demen, sama-sama suka, sampai melakukan hubungan badan, belum nikah, kontan jadi hamil perempuan, ya kan? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan baru ketahuan. Kenapa? Mual mulu, kenapa muntah mulu? Dicek, bawa ke dokter. Wah, ini bukan sakit, bukan meriang, hamil ternyata. Tanya, diinterogasi sama bapaknya, siapa yang hamil kamu? Tuh, si Bonyo. Ya. Tuh si A gitu kan. Datengin, diparanin. Bener gak kamu ngambil anak saya? Iya. Nikah. Ini walaupun nikah, sebetulnya ada 2 pendapat ulama. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Kenapa boleh? Karena dia belum, walaupun dia hamil, tetapi dia belum pernah nikah, maka nikahin gitu. Satu itu. Kedua, untuk menutupi aib dari keduanya, nikah. Silahkan. Pendapat yang kedua, ulama bilang haram, nggak boleh perempuan yang lagi hamil dinikahi, itu hukumnya haram. Kalau ya, kalau janda cerai nih ya, udah nikah betul, pisah, umpama, nggak taunya hamil gitu kan. Nah ini utamanya pembalik lagi, kenapa? Karena hamil. Atau perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya, ya kan, suami meninggal, nggak taunya istrinya hamil 1 bulan, masa idahnya salah satu kurun, anggaplah 3 bulan lah, 3 bulan 100 hari kalau dia. Habis itu ada yang mau nikahin, nggak boleh. Kenapa? Karena perempuan ini lagi hamil, haram hukumnya dinikahi, ya, mutlak ini haram, yang nggak bisa. Kalau mau nikah nanti nunggu lahir, nunggu selesai masa nifasnya, habis itu baru masa iddah. Nifas 60 hari, 2 bulan, iddah 3 bulan. Berarti anak usia 6 bulan kurang lebih baru ibunya nikah, nggak masalah. Ya, tuh masa iddah itu dihitung kapan? Setelah dia ngelahirin, setelah dia itu nifas selesai. Nah makanya di sini jelaskan bahwa kawin tadi tuh 4 bulan baru ketahuan hamil, siapa lakinya? No, si A. Datengin ke rumahnya, bener nggak? Bener, nikah umpama. Begitu kemudian ini anak lahir, dijelaskan di sini bahwa ini bapaknya boleh nikahin anak yang lahir itu, hal yang zina. Tuh, kenapa? Karena bukan bin bapaknya. Tapi lakin ma'al karoha, tetapi kena hukum makruh. Makanya masya Allah, jangan sekali-kali dijaga dah. Kita punya anak laki, dijaga sampai jangan guntingin anak orang. Kita punya anak perempuan, dijaga jangan sampai dibuntingin sama anak orang. Begitu nanti anaknya perempuan yang lahir, yang ngebuntingin nggak bisa jadi wali, nggak boleh. Karena bukan anaknya secara hukum syara, secara hukum syariat, secara nikah sah. Ya, makanya dijelaskan bahwa dia punya anak lahir zina tadi itu boleh dinikahi oleh siapa? Oleh lakinya yang bapaknya tuh, yang nikahi oleh ibunya. Ya, walaupun kena hukum makruh. Sawa'un kanatil mazniyu biha mutawiyatan aula, sama aja perempuan yang zina ini mau, sama-sama suka, ya kan, suka nih, cinta, sama-sama demen, zina, lahir, itu boleh nikahi. Ataupun karena dipaksa, ya macam-macam lah, dipaksa, dibikin mabok perempuannya kan, dibikin lupa, kemudian disubuhi. Nah ini repot.
walaupun misalkan dipaksa juga tetap bukan anaknya. Ya. Amal mar'atu fala yahillu laha waladuha minaz zina. Adapun perempuan ketika yang lahirnya ini adalah anak laki-laki, kalau tadi kan lahir anak perempuan, ini suaminya yang buntingin dulu tuh sebelum nikah, boleh nikah ini kalau anaknya perempuan. Tetapi kalau anaknya begitu lahir kemudian laki-laki, nggak boleh, haram anaknya ini dinikahi dengan ibunya. Nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Karena anak ini adalah anak ibunya, keluar dari perut ibunya. Maka begitu anak lahirnya laki-laki suka sama ibunya, ya nggak bisa. Kenapa? Karena memang dia dikeluarkan dari perut ibunya. Tuh. Ya, ini waspada, hati-hati betul kita dalam proses pernikahan. Ya, satu tuh ya, satu, udah dua tuh, ya anak. Wa ukhtun syaqiqatun kanat auli abin auli ummin. Yang ketiga adalah saudara sebapak seibu, saudara kandung. Kita laki-laki punya kakak perempuan atau punya adik perempuan, itu nggak boleh, haram kita nikah adik kakak. Sama-sama suka nggak bisa, masih saudara, haram hukumnya. Atau auli abin auli ummin, ataupun saudara sebapak saudara seibu. Kalau saudara sebapak berarti bapak kita bininya dua, kita dari bini pertama, ono dari bini yang kedua yang cewek, misalkan suka sama saudara sebapak ya dari bini yang ono, ya nggak bisa, haram. Atau saudara seibu. Kalau saudara seibu, kita punya orang tua, bapak kita mati, ya kan? Ibu kita kawin lagi, kemudian punya anak lagi. Nah, itu namanya saudara seibu, lain bapak. Benar nggak? Karena apa? Karena ibu kita nikah lagi. Nah, itu namanya saudara seibu. Kalau saudara sebapak, kita dari bini yang ini, saudara kita dari bini yang ono. Nah, itu saudara sebapak, ya. Nggak boleh, tetap masih haram, masih saudara, ya. Kemudian yang keempat, wal khalatu haqiqatun. Siapa ini? Bibi dari ibu. Bibi dari ibu. Ibu kita punya adik, ya, punya adik nih perempuan cantik, kita suka, kita demen, haram nikahnya, nggak boleh. Adiknya ibu kita nggak bisa, nggak boleh, ya, haram. Kalau bahasa kita sebut apa? Adiknya ibu kita namanya siapa? Bibi ya? Ya, pokoknya bibi, tante, ya, pokoknya saudara seibu, saudara seibu. Adiknya ibu kita, nah, nggak boleh itu ya. Oke, katun kita wasutin kakholatil abi wal ummi, ya. Ini sama saja nih seperti saudara seibu atau bibi dari bapak atau bibi dari ibu, pokoknya nggak boleh. Yang masih kerabat dengan bapak kita, dengan ibu kita, itu hukumnya haram menikahi. Kemudian wal amatu haqiqatun. Nah, ini bibi dari jalur bapak. Tadi bibi dari ibu, sekarang bibi dari bapak, ya. Adiknya bapak kita, ya, ataupun kakaknya bapak kita misalkan, ya, itu tetap nggak bisa, nggak boleh, haram, ya. Wa bintul akhi wa banati auladihi min dzakarin wa unsa. Kemudian yang ke-6 adalah anak saudara kita. Kita punya kakak, kita punya adik. Kakak kita punya anak, namanya apa? Keponakan. Nah, keponakan itu haram. Anaknya kakak kita, anaknya adik kita, suka kita, demen umpama, haram hukumnya kalau dinikahi.
Jelas ya? Ponakan tuh nggak boleh. Wa banati auladihi, dan anak-anak dari keponakan itu. Ponakannya punya anak. Itu selama masih keponakan, jalur dari kakak kita atau adik kita, keponakan terus ke bawah itu tetap masih hukumnya haram dengan kita. Kemudian yang ketujuh adalah wa bintul ukhti wa banati auladiha min dzakarin wa unsa. Kemudian yang ketujuh adalah anak dari saudara perempuan kita. Ya pokoknya anak saudara dan keponakan itu intinya nggak boleh haram. Anak keponakan haram. Batasnya sampai situ tuh, nasab nih, keturunan. Kita punya kakak, ya kakak kita punya anak, adik kita punya anak. Nih anak kakak kita, anak adik kita haram untuk kita nikahi. Tetapi ketika kita, saya, bapak-bapak sekalian punya anak, kakak kita punya anak, itu namanya apa? Anak kakak kita dengan anak kita namanya apa? Hah? Sepupu. Nah, sepupu ya, misalnya. Sepupu itu misalnya, ya pokoknya sepupu ya. Kalau sepupu itu udah boleh. Udah boleh. Nah, boleh. Misan sepupu itu boleh nikah. Makanya yang misanan, yang sepupu itu kan kalau nyenggol batal, karena bukan muhrim. Kenapa? Karena boleh dinikahi. Masih dekat, masih keturunan, masih satu kakek satu nenek. Boleh nggak nikah? Silakan. Masih seketurunan boleh. Jadi batasnya di situ. Kalau kita sendiri nikah sama anak adik kita, nikah sama anak kakak kita, itu nggak boleh, haram. Tetapi kalau jatuhnya di anak, kita punya anak, adik kita punya anak, kita nikahin, boleh. Turun ranjang, naik ranjang, boleh. Nah itu nanti, ini termasuk yang diharamkan. Nanti kita bahas, ini bagian sini, betul. Kenapa dinamakan turun ranjang? Kenapa dinamakan naik ranjang? Nah itu kan ada penyebabnya, ada sabab. Nah ya insya Allah kita bahas. Ini waktunya karena memang sudah isya. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.